Pasar akan terguncang, harga-harga dipaksa tumbang. Pemirsa, selamat berjumpa. Rabu 28 Januari 2026 lalu, sebuah gempa hijau baru saja melanda Blora. Pemerintah Kabupaten Blora melalui DP4 resmi meluncurkan program Gemar, yakni gerakan memanfaatkan pekarangan. Bayangkan, 11.000 ASN serentak menyulap tanah mati menjadi lumbung pangan. Jika ribuan pekarangan ini meledak dengan panen cabai dan tomat secara bersamaan pula, apakah ini akhir dari kejayaan para tengkulak? Kita akan ulas tuntas dalam ulas berita kali ini. Bagaimana Blora sedang mengepung inflasi dari halaman rumah sendiri sebagai berikut. Ya, pemirsa. Rabu 28 Januari 2026, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atau DP4 resmi meluncurkan program Gerakan Memanfaatkan Pekarangan, Gemar. Pemanfaatan pekarangan dimaksud dengan menanam cabai, tomat, atau sayuran yang lain. Kita tidak bisa membayangkan betapa melimpah ruahnya saat musim panen tanaman sayuran tersebut. Menjadi sebuah keniscayaan, Blora tidak lagi hanya soal jati dan minyak. Dalam waktu dekat, sebuah sejarah baru tertulis dengan tinta hijau. Bayangkan sebuah kekuatan besar, 11.000 aparatur sipil negara, ASN, secara serentak meletakkan pena dan berkas mereka sejelak, lalu menyingsingkan lengan baju untuk menyentuh tanah. Ini bukan sekedar hobi berkebun biasa. Ini adalah gerakan massal pemanfaatan pekarangan yang siap mengubah wajah ekonomi daerah secara radikal. Dari ujung Cepu hingga pelosok Kunduran, tak ada lagi sejengkal tanah di rumah dinas maupun rumah pribadi ASN yang dibiarkan tidur. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang mencengangkan. Pagar hidup yang pedas. Ribuan polybag berisi cabai rawit berjejer rapi menggantikan tanaman hias yang sekadar cantik tapi tak bisa dimakan. Kanopi sayur. Tomat-tomat ranum bergelantungan di teras rumah menciptakan instalasi art natural yang sekaligus menjadi supermarket gratis bagi pemiliknya. Hutan vertikal sawi dan bayam. Memanfaatkan dinding-dinding rumah, sayuran hijau tumbuh subur, menyuplai oksigen sekaligus nutrisi premium. Jika satu keluarga ASN mampu memanen 1 kilogram cabai saja per bulan, artinya ada 11 ton cabai yang beredar di rumah tangga tanpa harus membelinya dari pasar. Apa dampaknya? Inflasi bertekuk lutut. Blora berpotensi menjadi daerah dengan tingkat inflasi pangan terendah. Ketika harga cabai di luar melambung tinggi, 11.000 keluarga ini tersenyum tenang karena dapur mereka tetap berapi. Kedaulatan pangan dari rumah. Ini adalah pukulan telak bagi ketergantungan tengkulak. ASN Blora membuktikan bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari pot-pot di depan pintu rumah. Rakyat sipil yang melihat kegigihan para abdi negara ini mulai terprovokasi secara positif. Semangat menanam ini menjalar seperti api, mengubah Blora menjadi kabupaten agropolitan mandiri terbesar di Jawa Tengah. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap gaya hidup konsumtif. ASN Blora sedang mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri. Kami tidak hanya melayani di balik meja, tapi kami juga memberi makan keluarga dan bangsa dari keringat di tanah kami sendiri. Bau tanah yang basah disiram air setiap pagi kini menjadi aroma kebanggaan di Blora. Gemuruh cangkul kecil dan gunting stek menjadi musik latar pembangunan yang nyata. Blora sedang bertransformasi menjadi sebuah oase produktivitas yang luar biasa. Pemirsa, sebuah gelombang perubahan besar dalam peta ketahanan pangan nasional resmi dimulai dari tanah Blora. Rabu 28 Januari 2026 bertempat di Graha Raja Kaya. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan DP4 secara spektakuler meluncurkan program Gemar, Gerakan Memanfaatkan Pekarangan.
Ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap ketergantungan pangan dan inflasi. Suasana pagi di Geraha Rajakaya itu terasa berbeda. Di bawah komando langsung Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, seluruh jajaran ASN DP4 memulai hari dengan apel kesiapsiagaan. Namun, alih-alih hanya memegang map kerja, usai apel, Bupati langsung menyingsingkan lengan baju. Dengan tangan dinginnya, orang nomor 1 di Blora ini melakukan aksi penanaman cabai dan tomat secara simbolis, menandai dimulainya transformasi lahan tidur menjadi lumbung pangan produktif. Pemandangan ini mengirimkan pesan kuat. Jika Bupati saja menanam, maka tak ada alasan bagi masyarakat untuk diam. Untuk memastikan gerakan ini menjalar hingga ke akar rumput, Bupati Arif Rohman memberikan amunisi tambahan. Sebanyak 16 unit kendaraan operasional sepeda motor diserahkan kepada para koordinator penyuluh pertanian lapangan, PPL. Langkah ini dianggap sebagai game changer dalam mobilitas pendampingan petani. Mut Hadianto, koordinator PPL, tak mampu menyembunyikan apresiasinya. Ini adalah bukti konsistensi Bapak Bupati. Dengan fasilitas ini, kaki kami akan lebih cepat melangkah ke sawah dan pekarangan warga. Beliau benar-benar pahlawan bagi kami di lapangan, tegas Mut dengan penuh semangat. Momentum peluncuran Gemar ini kian sensasional. Di sela acara diserahkan pula piagam penghargaan dari Kementerian Pan-RB atas keberhasilan 2 inovasi monumental Blora. Geseku, Gerakan Sejuta Kotak Umat, dan SIP BRO, Sistem Inovasi dan Penelitian Blora. Kedua inovasi ini resmi dinobatkan sebagai finalis top inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KIPP tahun 2025 tingkat nasional. Prestasi ini menegaskan bahwa Blora kini bukan lagi pengikut, melainkan pemimpin dalam kancah inovasi birokrasi di Indonesia. Visi 11.000 ASN, skenario sayur lautan yang mengguncang pasar. Pemirsa, puncak dari narasi besar ini terletak pada visi jangka panjang Sang Bupati. Dalam sambutan yang membakar semangat, Dr. Haji Arif Rohman menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak harus dimulai dari hektaran sawah, melainkan dari sejengkal tanah di depan pintu rumah. Bayangkan kekuatan kolosal jika 11.000 ASN di Blora bergerak serentak menanam di pekarangan mereka. Kita akan melihat pemandangan melimpah ruah, di mana harga cabai dan tomat tidak lagi bisa mendikte dompet rakyat. Ini adalah senjata pamungkas kita melawan inflasi, tegas Bupati Arif dengan nada optimis. Merah, siap dipetik juga ini. Jadi 11.000 ASN di Blora, kalau masing-masing nanam di rumahnya cabai, ini nggak usah beli nanti biar bisa sendiri. Cabai, gua juga bisa ini, dondong, ini cabai rawit. Ini nanti kalau bisa dipanen sini kangkung. Ya, jadi pekarangan-pekarangan dinas dibuat seperti ini, termasuk juga sekolah-sekolah ya. Nanti saya minta dinas pendidikan, sekolah-sekolah digerakkan untuk nanam seperti ini ya. Bupati juga memerintahkan adanya sistem monitoring ketat dan lomba pekarangan terbaik agar program Gemar tidak layu sebelum berkembang. Beliau ingin gerakan ini menjadi gaya hidup atau lifestyle, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Tak berhenti di sana, komitmen Bupati terhadap DP4 juga ditunjukkan dengan penguatan sarana fisik melalui rehabilitasi lantai 2 kantor dinas tersebut. Langkah ini diambil untuk menciptakan ruang koordinasi yang lebih modern dan sinergis demi pelayanan publik yang jauh lebih prima. Menutup rangkaian acara yang bersejarah tersebut, Bupati berharap program Gemar menjadi warisan yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara inovasi teknologi SIPBRO, gerakan sosial Geseku, dan kemandirian pangan, Gemar, Blora kini tengah bersiap menjadi kabupaten percontohan yang mandiri, sejahtera, dan disegani di tingkat nasional. Hari ini kita menanam bibit, esok kita memanen kemandirian. Pungkasnya diiringi tepuk tangan riuh para abdi negara. Demikian pemirsa, inilah potret ambisi besar dari Tanah Mustika. Jika 11.000 tangan abdi negara ini konsisten mencangkul di sela-sela kesibukan birokrasi, maka Blora sedang mengirimkan pesan horor bagi hantu inflasi dan peringatan keras bagi para pemain pasar.
Kita bukan hanya membicarakan tentang beberapa pot cabai di teras rumah, namun kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah negara agraris dalam skala mikro, di mana dapur-dapur warga tidak lagi bisa didikte oleh fluktuasi harga global. Ketika pekarangan berbicara dan sayur mayur mulai meledak di setiap jengkal sudut kota, Blora tidak hanya sekedar menanam tanaman. Mereka sedang menanam harga dari bangsa yang dimulai dari halaman rumah sendiri. Mampukah gempa hijau ini menjadi tsunami motivasi yang menggulung kemalasan di daerah lain? Ataukah ini akan menjadi sejarah baru di mana Blora menjadi kabupaten pertama yang berhasil memutus mata rantai ketergantungan pangan kepada tengkulak? Kita tunggu pembuktiannya saat panen raya tiba nanti. Sekian, saya Urip Daryanto mewakili seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.